People, sebagian dari kita pasti penasaran, siapa sih suara di balik karakter-karakter kartun atau animasi yang sangat populer itu? Pengisi suara atau dubber yang berhasil membuat tokoh animasi itu menjadi semakin berkarakter dan hidup. Kali ini, 7D akan kembali membahas 7 dubber dari Indonesia yang menjadi pengisi suara karakter-karakter terkenal versi 7D. Watch out! Wah, ini hebat! 1, 2, 3, do it! Nobita. Nobita adalah seorang anak laki-laki yang sering digambarkan sebagai anak yang pemalas, hampir selalu mendapat nilai 0 ketika ulangan. Dan ketika ada masalah, pasti ia meminta bantuan kepada sahabatnya yaitu Doraemon. Jangan begitu, tolong aku Doraemon. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Dan suara di balik karakter utama dari serial anime Doraemon ini ternyata pernah diisi oleh Yvonne Rose. Yvonne Rose memegang posisi sebagai pengisi suara Nobita sejak kartunnya pertama kali tayang di Indonesia pada tahun 1990 hingga 2009. Suka mau kan? Nanti aku jemput, ya. Kamu tunggu saja, ya. Lalu kemudian digantikan oleh Dewi Kartika. Meskipun begitu, Yvonne Rose sempat kembali menjadi dubber Nobita lagi ketika film Stand By Me Doraemon 2014 dirilis di Indonesia. Mulai tahun 2009, Dewi Kartika menjadi pengisi suara Nobita menggantikan Yvonne Rose. Karakter suara dari Dewi ini cocok dengan perubahan karakter Nobita dengan atas permintaan IMG distributor film. Kalau mereka berdua menggangguku lagi, langsung saja aku tembak. Dan aku tidak akan pernah kalah lagi. Di mana di Jepang ada pergeseran karakter dari Nobita yang sebelumnya cengeng, penakut dan sering dibully, berubah menjadi berani melawan dan menentang bully. Doraemon, aku habis dipukul Giant. Apalagi Suneo itu, kesel, sombong sekali sih dia. Patrick Star. Oh, koin. Dari dulu aku selalu ingin koin. Salah satu karakter favorit dari animasi SpongeBob SquarePants adalah Patrick Star. Dalam versi Indonesia, suara Patrick Star diisi oleh Darmawan Susanto atau dikenal sebagai Aji. Ia dikenal sebagai pengisi suara dalam bahasa Indonesia untuk karakter Patrick di serial SpongeBob SquarePants mulai musim 1 hingga pertengahan musim 8 yang tayang di salah satu stasiun TV swasta. Aji mengawali karir sebagai pengisi suara sejak tahun 1994. Pria kelahiran Yogyakarta tahun 1971 ini merasa sangat cocok menjadi karakter Patrick karena selain sama-sama memiliki tubuh yang berisi, juga menyukai makanan manis. Perjalanan Mas Aji dalam mengisi suara karakter dalam serial televisi dan kartun terekam dan bisa Anda saksikan dalam saluran YouTube miliknya. Yang menangkap kami tidak tahu cara menangkapnya. Boboiboy Boy. Hai semua. Yo, siap ada tagline lagi. Di balik kesuksesan serial animasi Boboiboy yang sangat dicintai oleh penonton di seluruh dunia, terutama di Indonesia, terdapat tim pengisi suara yang luar biasa yang memberikan kehidupan pada karakter-karakter ikonik dalam serial ataupun movie Boboiboy ini. Salah satunya adalah karakter utama Boboiboy yang suaranya diisi oleh Nur Fatihah Dias. Sebelum menjadi pengisi suara, Nur Fatihah Dias sangat pemalu. Awalnya, ketika dia mulai mengisi suara, dia minta lampu studio dimatikan karena malu dilihat oleh orang lain, dan juga agar fokus untuk mengisi suara dari karakternya. Nur Fatihah Dias menjelaskan, seorang pengisi suara harus berani memproduksi suara yang unik sekaligus khas. Selain itu, bisa menciptakan suasana bahagia di studio, karena suasana bahagia mempengaruhi suasana hati dan berdampak pada output suara.
Wah, karakternya persis sama Boboiboy ya The People. Suka membawa suasana di sekelilingnya menjadi ceria dan bahagia. Gadis yang lahir pada 20 Oktober 1999 ini juga mengungkapkan bahwa dia sangat menyukai sinetron Indonesia berjudul Nada Cinta yang dibintangi oleh Mikha Tambayong dan film Indonesia yang berjudul Dilan. Lepaskan aku! Boboiboy, please! Keris putih terbaik. Tayo. Halo Lani. Itu Rogi. Kartun Tayo The Little Bus atau Hey Tayo adalah animasi dari Korea yang sangat digemari oleh anak-anak di Indonesia. Karena selain lucu, bus kecil Tayo selalu ceria dan baik hati. Tak heran jika para anak-anak menyukai serial kartun yang satu ini. Selain itu, Tayo juga memiliki suara yang menggemaskan. The People, apakah Anda penasaran dengan seseorang di balik pengisi suara bus mungil ini? Dia adalah Liz Kurniasih, wanita yang mengisi suara bus kecil Tayo. Liz Kurniasih pernah bercita-cita ingin menjadi animator dan membuat film animasinya sendiri. Karena merasa kurang mampu untuk menggambar, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang dubber. Wanita yang telah lulus dari Universitas Gunadarma ini menerangkan, pekerjaan dubber itu membutuhkan 3 konsentrasi, yaitu konsentrasi mata, mulut, dan kuping. Konsentrasi mata itu melihat lip sync atau mimik tokoh dan melihat naskah. Konsentrasi mulut itu untuk membaca sesuai dengan emosi tokohnya dan dengan artikulasi yang jelas. Konsentrasi kuping itu saat mendengarkan suara tokohnya. Ketiga hal itu harus dilakukan secara bersamaan. Rogi, ayo kita jalan-jalan ke kota. Ayo cepat Rogi. Popeye. Bagi anak generasi 90-an, mungkin tidak asing lagi dengan kartun yang berjudul Popeye the Sailor Man atau Popeye si pelaut. Karakter dari Popeye, pelaut yang bisa menjadi sangat kuat ketika memakan bayam ini, dulu sering ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi di Indonesia dan menjadi tontonan favorit bagi anak-anak pada saat itu. Nah, bagi kalian yang pernah atau sering menonton kartun Popeye pada zaman dulu, apakah kalian masih ingat dengan suara Popeye yang sangat khas itu? Ternyata sosok di balik suara Popeye adalah seorang pria yang bernama Arya Desa Putra atau biasa disapa Ai. Aku Popeye si pelaut, aku Popeye si pelaut, Ai sendiri mengaku bahwa dirinya sudah menjadi seorang dubber atau penyulis suara sejak dia masih kecil. Selain pernah menjadi suara penyulis suara Popeye, Ai juga pernah menjadi penyulis suara beberapa karakter kartun terkenal pada zaman dulu seperti Hattori di Ninja Hattori, Woody di Woody Woodpecker, dan masih banyak yang lainnya. Aku Popeye si pelaut, aku Popeye si pelaut, Scooby-Doo. Hampir semua orang pasti mengetahui serial animasi Scooby-Doo. Animasi yang tokoh utamanya merupakan anjing bernama Scooby-Doo tersebut memiliki jumlah penggemar yang sangat banyak di seluruh dunia sejak kali pertama tayang pada tahun 1969 hingga saat ini. Ciri khas dari suara Scooby-Doo pun melekat dalam ingatan anak-anak hingga sekarang. Karena penasaran, tak sedikit orang yang mencari tahu siapa pengisi suara dari karakter Scooby-Doo di Indonesia. Dia adalah Dadang Hidayat atau dikenal sebagai Kang Dadang. Kang Dadang adalah seorang pengisi suara dari Indonesia. Selain menjadi pengisi suara Scooby-Doo, dia juga mengisi suara dalam serial kartun ternama SpongeBob SquarePants, yaitu dengan menjadi Tuan Crab. Selain menjadi pengisi suara, Kang Dadang berprofesi sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah pertama di Jawa Barat. Scooby-Doo. Bang Jarwo. Kalau air sama gas, nah, aku bawa 2 kardus ini. Kebetulan Bang Jarwo juga haus nih lo. Animasi Indonesia yang berjudul Adit Sopo dan Jarwo merupakan sebuah serial animasi untuk anak-anak yang dirilis pada tahun 2014. Serial animasi ini sudah cukup dekat dengan masyarakat Indonesia karena mempunyai latar belakang kisah kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Salah satu peran yang paling melekat dan banyak orang tahu adalah karakter Bang Jarwo yang selalu menjadi penyebab masalah di setiap ceritanya.
Namun apakah Anda tahu pengisi suara Bang Jarwo diisi oleh Mas Maridi? Selain menjadi dubber, Maridi juga pernah kerja sampingan menjadi driver ojek online di kota kelahirannya Semarang, Jawa Tengah. Hal itu dia lakukan agar tidak nganggur saat pulang ke kotanya. Bahkan, ia sempat viral di tahun 2018. Sopo? Nasib. Ya jangan gitu tuh Bebeceng. Aku juga kasihan sama Sopo. Sedangkan di animasi Adit Sopo Jarwo The Movie, suara Bang Jarwo diisi oleh Eri Makmur. Dia Bunta-bantu. Apa kamu? Memang tidak seperti dua pengisi suara Bang Jarwo lainnya. Eri Makmur lebih sering muncul sebagai aktor dan komedian di televisi Indonesia. Tidak kalah oleh dua pengisi suara lainnya, Eri Makmur juga bisa membuat karakter Jarwo terlihat lucu secara natural. Itu loh ya tadi lupa. Baiklah The People, itulah tadi 7 pengisi suara atau dubber dari Indonesia untuk mengisi karakter-karakter terkenal dari dalam maupun luar negeri. Sebenarnya masih banyak tokoh karakter animasi yang dibalik suaranya akan membuat Anda kaget dan tidak menyangkanya. Mungkin bisa kita lanjutkan di lain hari. Oke, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Thank you and bye-bye.